Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Mari kita bersama-sama memulai ibadah pada petang hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 23 ayat 1, 2, dan 3. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Dan mari kita kembali memuji, memuliakan Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 423 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga.
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, ada tempat yang begitu indah dan kekal. Kesitulah kami umat-Mu berbondong-bondong menuju. Kami tahu jalan ke sana. Kami tahu itu tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya kami bisa. Jika Engkau yang mengiring kami. Jika Engkau yang memandu kami. Lebih-lebih mengkuatkan kami, menunjukkan kami bagaimana kami harus berjalan, hidup mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pada petang hari ini, di tengah-tengah ibadah kelompok ini, kami juga merindukan kehadiran-Mu, sapaan-Mu, sehingga kami diingatkan, diperbaharui untuk selalu mampu melihat jalan Tuhan menuju tempat yang kekal itu. Di dalam kami merenungkan firman-Mu, kami juga memohon Engkau hadir membuka pikiran kami, hati kami, sehingga kami pun mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan jadwal bacaan yang ada pada hari Rabu ini, kita dipandu dengan firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang demikian firman-Nya. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukalah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu, dan berkata kepadamu. Saya ulangi. Sambil Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi.
Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarnya dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman yang sudah kita baca ini termasuk bisa digolongkan sebagai firman yang bersifat eskatologis atau membahas hal-hal yang akan datang, bahkan membahas tentang hidup kekal. Ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa hanya sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus menjawab, lewatlah jalan yang sesak itu. Karena tidak semua orang akan dapat masuk melaluinya. Sehingga pertanyaan kita, jalan yang sesak itu apa? Bagaimana? Hubungannya dengan hidup yang kekal dan keselamatan tadi. Berkaitan dengan hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin hari Senin, saya berjumpa dengan seorang teman. Dia mengungkapkan statement yang cukup mengejutkan. Katanya, apakah agama pada saat ini masih menyumbangkan harkat martabat kemanusiaan? Alasan dari pertanyaan itu dia mengatakan demikian. Sekarang ini adanya agama kan sebenarnya untuk mewujudkan peradaban kemanusiaan yang hebat, yang luar biasa. Ada sukacita, kedamaian, ada kebersamaan. Tapi coba lihatlah saat ini. Atas nama agama. Justru banyak orang curiga satu dengan yang lainnya. Atas nama agama. Banyak orang saling menyingkirkan. Membenci. Bahkan atas nama agama, orang tidak saling menyayangi, malah saling membunuh satu dengan yang lainnya. Semua yang terjadi dalam perang, siapa yang memutuskan? Perang dimanapun, kapanpun, kebanyakan yang memutuskan adalah orang-orang yang beragama juga. Padahal kita tahu, perang pasti menimbulkan penderitaan. Dan kebanyakan adalah orang-orang yang kecil. Orang-orang yang semestinya kita angkat dan kita tolong. Dan lebih parah lagi katanya.
para tokoh-tokoh agama, orang yang mengerti kitab suci, mungkin termasuk pendeta juga. Apa yang dilakukan memalukan sekali. Bertingkah laku korup. Dan kadang-kadang justru melanggar asusila yang ada. Lalu di mana peranan agama sekarang? Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, unek-unek teman ini, dia tidak alergi terhadap agama. Tapi yang ingin dikeluhkan adalah saat ini orang hanya melihat agama hanya dalam sisi liturgisnya saja. Ritual-ritualnya saja. Ajaran-ajaran hanya didengar. Mereka seolah-olah sudah nyaman dan merasa masuk surga jika melakukan ritual-ritual agama itu. Kalau perlu ya ditunjuk-tunjukkan. Kalau perlu ya doa di jalan-jalan supaya orang tahu. Dengan cara jalannya, dengan pakaiannya. Seolah-olah aku sudah memiliki surga. Kalau dia sudah melakukan seperti itu. Mereka sudah merasa nyaman kalau berdoa. Bisa menyanyi. Tapi mereka tidak pernah merasa jengah dan sungkan. Ketika mereka melakukan hal-hal yang buruk. Di luar ajaran-ajaran agama itu sendiri. Banyak orang hanya bisa mengatakan kasih. Beribu-ribu orang, berjuta-juta orang. Tapi hanya sedikit yang bisa merealisasi kasih itu dalam hidup sehari-hari. Banyak orang bisa berkata, berkhotbah tentang pengorbanan. Tapi sedikit orang yang mau mengorbankan dirinya demi sesamanya. Engkau yang berkorban, aku yang menikmati pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah sebenarnya yang jadi keluhan. Sehingga agama yang semestinya membangun peradaban kemanusiaan ini justru merusak, meruntuhkan peradaban manusia itu sendiri. Karena orang lupa bahwa keselamatan tidak hanya ditentukan hanya ritual. Hanya mendengar ajaran. Tapi lebih daripada itu merealisasi, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah hal ini juga sudah dikritik oleh kitab suci 2000 tahun yang lalu? Mengkritik orang-orang yang hanya pandai melakukan ritual keagamaan, tapi tidak pandai melakukan apa yang diajarkan oleh keagamaan. Bahkan firman yang sudah kita baca tadi, ini juga sebuah sindiran bagi mereka. Orang-orang yang hanya pandai mendengarkan firman-Nya, pandai menjalankan ritualnya, tapi tidak pandai melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut jalan sesat tadi. Jalan sesat adalah orang-orang yang selain dia melakukan ritual keagamaan, tapi sekaligus adalah orang-orang yang mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu jalan yang tidak dapat ditawar-tawar, kata Tuhan Yesus. Berat memang jalan itu,
Tapi jalan sesat itulah jalan yang menuju ke keselamatan. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan kita, diiringi dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 416 ayat 1 dan 2. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, sebagai ungkapan syukur, telah kami wujudkan dalam persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang mampu sebagai alat Tuhan untuk bekerja mewujudkan kerajaan-Mu. Kami berdoa bagi kehidupan warga jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Singosari ini. Dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, Engkau hadir menyapa mereka. Engkau hadir menguatkan mereka. Engkau hadir memberkati mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan selalu memberi pengharapan. Tuhan tak lupa, kami juga doakan kegiatan-kegiatan gereja-Mu sebagai bidang pelayanan. Entah itu bidang persekutuan, bidang penata layanan, pelayanan, kesaksian, teologi, sehingga semua berjalan
hanya demi kemuliaan nama Tuhan dan pembangunan gereja-Mu ini. Secara khusus kami juga berdoa atas harapan kami, kerinduan kami untuk mempunyai rumah ibadah. Berkati perintisan rumah ibadah ini dan orang-orang yang dipercaya untuk itu selalu mempunyai semangat yang berkobar dan keyakinan mereka mampu mewujudkannya karena Tuhan selalu hadir menyertainya. Tuhan, kami juga doakan pengurusan surat-surat sertifikat tanah. Engkau juga hadir sehingga semua berjalan dengan lancar demi pembangunan gereja-Mu ini. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia yang ada di pelosok-pelosok. Engkau hadir, Engkau memakai gereja-gereja-Mu ini sebagai tangan untuk mampu mewartakan bahwa Engkaulah sumber keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan, kami doakan negara bangsa yang kami cintai, Indonesia. Engkau hadir memberkatinya. Juga para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai di daerah-daerah, selalu ada dalam tangan-Mu. Engkau beri hikmat dan kemampuan, kejujuran di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, membangun negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Demikian Tuhan doa-doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 65 ayat 1 dan 3 kita pujikan dengan berdiri.
Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan menerima berkat. Anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kelompok pada petang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.